Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Purwanti, mengajar di SMK Negeri 1 Pusaka Negara, Kabupaten Subang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan biologi di Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pencemaran lingkungan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMK 1 Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Oke, sebelum kita belajar, silahkan KM untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Abdul Muhi. Ayu. Ada Ayu Putri. Oh, izin. Ayu Soleha. Bella. Sakit. Sakit apa Bella? Ya, kita doakan semoga Bella cepat sembuh ya. Bubun. Chandra. Dandi. Elmania. Hadijah. Mega. Mimi. Muhammad Kusni. Muhammad Jalal. Ria. Sania. Si Tommy. Umi. Wati. Oke, berarti tadi ada 2 orang yang sakit ya, dan 1 izin. Bagaimana, udah siap untuk kita belajar hari ini? Siap ya. Sebelum ke materi, Ibu pengen mengetahui kemampuan awal kalian. Nanti Ibu akan kirim Google Form ke HP kalian masing-masing. Silakan nanti kalian kerjakan. Waktunya 10 menit ya. Itu ada 10 soal. Udah Ibu kirim? Bagaimana? Udah ada? Silakan kalian kerjakan. Bagaimana? Udah selesai? Udah. 1 orang lagi yang belum? Ya, kita tungguin ya. Karena udah selesai? Oke. Ibu mau tanya nih. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kalian masih ingat ya? Ekosistem. Ada yang masih ingat pengertian dari ekosistem itu apa? Ya, Neng? Ya, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Betul ya.
Nah, kalau misalnya kita berinteraksi, otomatis pasti ada kan permasalahan dalam ekosistem kita makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Coba Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba kalian analisis, ini gambar tentang apa aja nih? Yang pertama yang ini kebakaran hutan, kemudian ini tumpukan sampah di mana ini? Di kali ya atau sungai. Kemudian cerobong asap pabrik ya, yang dimana ada polusinya. Nah, ini disebabkan oleh ulah manusia. Ada faktor alam nggak? Kira-kira? Yang mana? Ya, kebakaran hutan. Itu kebakaran hutan bisa diakibatkan oleh alam juga ya. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, pemanasan global ya yang nantinya akan mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian ini ada penebangan hutan. Kalau misalnya ini dilakukan secara terus-menerus akan terjadi seperti apa? Longsor ya, karena tidak adanya resapan air pada saat musim hujan ya. Kemudian ini oleh ulah manusia atau manusia ya yang membuang sampah sembarangan, yang tadinya cuma 1, 2, tapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mencemari apa aja ini? Air ya, otomatis ekosistem sawah juga akan cemar juga kan ya. Kemudian kalau ini pabrik, polusi udara ya, mengakibatkan polusi udara. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan ya. Nah, coba ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Tadi kan dari deskripsi yang tadi tuh adanya sampah, tumpukan sampah, kemudian apa lagi? Kebakaran ya. Yang nanti asapnya akan berdampak ke kita juga kan? Itu apa? Pencemaran apa? Udara ya. Kalau kebakaran. Apa berarti pencemaran itu? Pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup ke suatu lingkungan sehingga lingkungan tersebut akan menjadi menurun kualitasnya. Contohnya ya yang tadi ya, hutan yang tadinya rindang, kemudian karena ditebangi, otomatis kan akan membuat hawa jadi panas kan ya. Nah, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi pencemaran, kalian dapat menjadi manusia yang lebih peduli dengan keadaan lingkungan di sekitar. Adapun untuk capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, dilihat dari berbagai setiap makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan belajar menggunakan model PBL, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan benar. Peserta didik mampu memahami jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis penyebab pencemaran lingkungan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan faktor penyebab pencemaran lingkungan dengan benar. Yang terakhir 5, peserta didik dapat merumuskan gagasan berupa upaya mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan tepat. Nah, silakan sekarang kalian berkelompok. Duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya.
Oke, sekarang udah duduk per kelompok. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan nanti kalian simak ya video. Tumpukan sampah menggunung tampak di jalan raya Kota Subang. Sampah rumah tangga ini dibiarkan menumpuk di bibir jalan hingga memakan badan jalan. Bau tidak sedap tercium menyengat. Akses jalan pun terganggu karena sampah melebar ke badan jalan. Sudah lebih dari sepekan, tumpukan sampah menggunung di jalan raya Pasar Impres Pamanukan Subang ini menjadi pemandangan yang tidak wajar. Tempat pembuangan sampah sementara yang berada di wilayah Pamanukan ini kerap dikeluhkan warga sekitar. Diduga tipe pengelolaan yang tidak efektif dan efisien membuat pembuangan sampah dibiarkan menumpuk hingga memakan bahu jalan raya. Warga mengeluhkan tumpukan sampah ini selain menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu arus lalu lintas, juga akan menimbulkan masalah baru seperti penyakit atau banjir. Subang. Sudah ya. Coba Ibu mau tanya. Tadi video tentang apa? Permasalahan sampah yang ada di lingkungan kita kan ya? Di Pamanukan ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti silakan kalian kerjakan secara berkelompok. LKPD-nya ini ada bahan ajarnya. Pertanyaannya berkaitan dengan video yang tadi sudah Ibu tayangkan ya. Ini ada bahan ajarnya, kalian kerjakan. Ya, tadi permasalahannya apa? Penumpukan sampah ya di daerah Pamanukan. Itu dekat dengan apa daerah tersebut? Waterboom, terus Pasar Impres ya. Itu kan berarti pasarnya. Sampah-sampah tersebut itu bukan dari rumah tangga saja, tapi dari pasar juga kan. Nah, silakan kalian isi LKPD-nya. Itu berkaitan dengan video yang tadi sudah ditayangkan. Untuk penilaiannya ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan kalian ya nanti pada saat kalian mempresentasikan ke depan. Gimana?
Tadi ditanyakan ya, ada masalah apa tadi di video tersebut ya? Pertanyaan nomor 1. Kenapa nih? Tadi kan ada, berarti apa aja nih kalau sampah dampaknya? Ya kan, terus ya kalau kita lewat ke tumpukan sampah itu pasti kan kecium bau yang tidak sedap ya. Kemudian, nah iya betul ya, adanya penyakit-penyakit. Silahkan didiskusikan. Gimana ini? Udah nomor berapa nih? 3 ya. Bisa ya dikerjakan? Kelompok ini gimana? Udah bisa ya? Ini gimana? Ya, udah nomor berapa sekarang? Belum Bu, baru aja pertanyaan yang ini Bu. Sekarang udah nomor Ya, ada sampah organik dan anorganik. Apa organik itu? ini yang Betul, itu plastik. Itu organik maksudnya? seperti daun Bu. Daun ya, daun yang jatuh ya, yang udah kering, itu termasuknya ke Daun organik. Sedangkan anorganik itu yang lama penguraiannya, apa? Plastik ya, plastik yang biasa kalian jajan es itu ya. Nah, ternyata itu lama, itu waktu yang lama untuk penguraiannya. Ini gimana nih untuk kelompok ini? Nomor 4 ya. Udah tahu ya berarti apa aja jenis dari jenis sampah. Ini gimana nih? Sudah selesai? Udah semua ya mengerjakan LKPD-nya? Nah, sekarang silahkan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mau kelompok ini dulu ya? Ya, silakan ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin masalah apa yang dapat Anda kerjakan dari masalahnya yaitu sampah yang ada di depan kita, sampah mengganggu akses keluarga, sampah menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar, pencemaran yang diakibatkan oleh tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Kedua, jelaskan dampak apa saja yang bisa ditimbulkan akibat sampah dari BMS. Dampaknya yaitu dapat mempermudah penyebaran penyakit. Jika sampah menampung air, dapat menjadi sarang nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit malaria mematikan. Sekian presentasi dari Silakan bagi yang bertanya dulu ya. Dibuka sesi ininya, pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya ingin menanya, mengapa sampah menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan? Masalah sampah memang bukan hanya masalah yang bisa dianggap remeh, namun masalah sampah ini harus segera ditangani. Sebenarnya sudah banyak solusi yang dibuat untuk mengatasi masalah ini, namun tetap saja masalah ini masih menjadi masalah sampai sekarang.
Sebenarnya, solusi yang tepat yaitu dengan meningkatkan kesadaran tiap-tiap individu. Karena meskipun dengan cara yang sebaik apapun, tapi jika kesadaran tentang sampah tidak ada, maka masalah sampah tidak akan selesai. Namun, jika setiap individu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sampah, yaitu tidak meremehkan sampah kecil, dengan membuang sampah sembarangan, maka terciptalah lingkungan yang bebas sampah. Jadi harus ada kesadaran dalam diri kalian ya tentang masalah contoh kecilnya membuang sampah. Misalnya minuman kalian, kadang kan suka lupa ya kalian membuang kemana aja, tidak ke tempat sampah. Jadi memang betul-betul harus dalam diri kalian, kesadaran diri kalian. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Masalah apa yang dapat Anda temukan dari video di atas? Sampah yang di pasar Pemanukan. 2. Sampah mengganggu akses lalu lintas. 3. Sampah menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. 4. Pencemaran yang diakibatkan oleh tumpukan sampah yang ada di pasar Pemanukan. Soal kedua, jelaskan dampak apa saja yang bisa ditimbulkan akibat sampah dari video di atas. Dapat mempermudah penyebaran penyakit. Yang kedua, jika sampah menampung air dapat menjadi sarang nyamuk yang dapat menyebar penyakit malaria mematikan. Pengolahan sampah dari pemerintah daerah yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya armada pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Sekian dan terima kasih. Ya, sekarang sesi tanya jawab ya, silakan bagi yang mau bertanya. Ya, silakan Neng. Ya, silakan. Mengapa sampah dapat merusak lingkungan? Mengapa sampah dapat merusak lingkungan? Membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Jadi sampah itu banyak ya, ternyata ya, dapat merusak pemandangan, kemudian dapat menyebabkan banjir. Sering kan ya di Pemanukan adanya banjir? Sering, Bu. Tumpukan sampah yang ada di. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, bagus semua ya, kalian bisa menjawab LKPD dengan baik. Tadi kan masalah sampah yang berada di lingkungan Pamanukan ya, sehingga mengganggu jalan untuk beraktivitas ya. Kemudian ketika kalian lewat juga itu akan baunya tersengat. Nah, tadi kan ada katanya penanggulangannya yang baik itu seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi untuk masalah solusi yang di Pamanukan? Dibersihkan. Ya, bisa dibersihkan setiap hari ya, diangkut, ditambah armada pengangkutnya. Sehingga setelah sampah terkumpul itu bisa langsung ditangani. Oke, tadi kan kita tentang pencemaran sampah juga termasuk ke dalam pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Nah, berdasarkan jenisnya pencemaran itu ada 2, yang bisa terurai dan lama terurainya ya. Kalau yang gampang terurai itu apa? Yang organik jenisnya? Ya, yang daun, kemudian sisa bahan makanan ya. Nah, ini bisa
terurai oleh mikroorganisme. Nah, kemudian yang anorganik, sulit untuk teruraikan. Nah, contohnya itu ada styrofoam dan plastik. Nah, plastik itu bisa mencapai 200 tahun. Kebayang, kita masih hidup enggak 200 tahun? Enggak ya. Makanya sekarang ini bagaimana kita tidak menggunakan banyak plastik, karena plastik itu untuk penguraiannya sangat lama. Nah, tadi kan udah ya pencemaran tentang apa? Sampah, pencemaran tentang apa? Apakah air, udara, tanah? Termasuknya kemana? Baik itu tanah ya tercemar, kemudian udara juga kan, tadi kan bau yang tidak sedap ya. Kemudian kalau ke tanah itu kan ada sisa-sisa sampah, misalnya zat kimia ya, yang menyerap ke dalam tanah sehingga kualitas tanahnya akan menurun kan ya. Nah, berdasarkan tempatnya pencemaran itu ada 3, yaitu ada pencemaran air, udara, dan tanah. Tadi kalau yang sampah berarti pencemaran tanah dan udara ya. Kalau misalnya sampah limbahnya itu masuk ke dalam perairan, itu kalau kita gunakan airnya otomatis akan terkontaminasi ya. Bisa nggak digunakan oleh kita sehari-hari kalau airnya sudah tercemar? Tidak ya. Nah, ini pencemaran air. Siapa nih yang lagi di sungai? Lihat ya, ini di sungai banyak sekali sampah-sampah. Yang tadi kan sampahnya itu kalau plastik berapa tahun? 200 tahun. Kemudian ini ada pencemaran apa? Busa ya, ini berasal dari mana? Ya, bisa rumah tangga, tapi ini lebih ke pabrik ya. Karena banyak sekali ini busa-busanya. Kalau rumah tangga ya nggak mungkin sebanyak ini ya. Nah, jadi penyebab pencemaran air itu ada pembuangan limbah industri ke perairan. Perairan itu bukan hanya sungai aja ya, tapi ada danau, lautan. Di lautan itu ada ekosistem apa? Ikan ya. Nah, kalau misalnya tercemar itu akan mengganggu ikannya, akan mati kan ya. Kemudian ada pembuangan limbah rumah tangga yang tadi ya, yang sampah-sampah itu mudah terurai. Tapi kalau dibiarkan tidak ditanganin itu akan menumpuk dan mengakibatkan bau tidak sedap, kemudian adanya penyakit kan ya. Kemudian penggunaan pupuk ya, pestisida ya, kita nggak untuk petani itu digunakan untuk apa? Pestisida hama ya, hama yang ada di sawah ya, di padi. Nah, itu juga kalau misalnya berlebihan akan pencemaran air ya, terjadinya erosi. Kemudian penggunaan racun dan bahan peledak itu biasanya untuk penangkapan ikan yang ada di laut ya. Pembuangan limbah rumah sakit. Di rumah sakit biasanya limbahnya apa aja? Obat-obatan ya, suntikan, itu kan masih ada zat-zat kimia. Kalau nggak dibuang kepada tempatnya itu akan menyebabkan pencemaran air ya. Nah, kemudian ada pencemaran udara. Apa pencemaran udara? Berarti terkontaminasinya udara. Kita kan nggak mungkin ya nggak butuh udara untuk bernapas. Nah, kalau misalnya tercemar berarti adanya zat-zat yang berbahaya terhirup oleh kita kan ya. Nah, ini contohnya ada apa aja? Iya, asap motor, polusi, kemudian asap pabrik ya. Itu akan mengakibatkan apa sih asap itu? Penggangguan apa? Pencemaran pernapasan ya. Nah, jadi
Polusi udara itu ada asap dari cerobong pabrik yang tadi ya, kemudian asap kendaraan membebaskan CO dan CO2. CO itu kan monoksida ya. Kemudian CO2 itu yang biasanya kita keluarkan, tapi ini malah yang kita hirup. Otomatis kan tidak akan sehat ke kita juga ya, tubuh kita. Asap pabrik, kemudian ada CFC ya. Itu biasanya dari kebocoran pendingin ruangan, kemudian kulkas, AC mobil. Nah, itu akan mengakibatkan pemanasan global ya. Kalau pemanasan global gimana sih akan dampak ke kitanya? Lingkungan kita akan menjadi panas ya, betul. Nah, kemudian ada pencemaran tanah. Berarti ada zat yang masuk ke dalam tanah sehingga menurunkan kualitas tanah. Tadi yang sampah tadi masuk ya. Nah, ini sumber dari pencemaran tanah itu ada limbah domestik. Domestik itu berarti ada rumah tangga ya. Kemudian apa lagi? Dari pasar, tempat usaha ya, hotel. Nah, itu limbahnya kalau misalnya enggak di ini akan mencemari tanah ya. Kemudian ada limbah industri. Tadi ya, industri. Apa aja? Misalnya pabrik ya, garmen itu kalau misalnya tidak ditanggulangi limbahnya akan menyebabkan pencemaran di sekitar pabrik ya. Apalagi kalau di dekat pabrik itu ada pemukiman ya, itu otomatis akan mengganggu. Limbah, kemudian ada limbah pertanian yang tadi. Harusnya pestisida itu untuk apa? Membasmi serangga, tapi kalau berlebihan nanti akan merusak tanah ya. Nah, jadi udah tahu ya jenis-jenis limbah tadi, ada limbah apa aja? Organik dan anorganik. Kalau organik itu Limbah yang dapat terurai. iya, limbah yang dapat teruraikan ya oleh mikroorganisme, jadi lebih cepat. Sedangkan anorganik itu kayak plastik ya, contohnya itu 200 tahun. Sedangkan kaleng yang seperti itu bisa mencapai 500 tahun ya untuk penguraiannya. Bayangkan kalian masih hidup atau enggak? Itu nanti akan efeknya ke generasi kita ya yang akan datang. Bagaimana nih untuk pencegahannya? Untuk pencegahan pencemaran? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Sampahnya dibakar tetap akan menimbulkan asap ya. Didaur ulang, Bu. Bisa didaur ulang ya. Kemudian apa lagi? Kalau sampahnya yang tidak berbahaya bisa ya di ini. Tapi jumlahnya harus sedikit. Apalagi cara penanganan untuk pencemaran udara yang ramah lingkungan apa? Kan kita banyak angkutan, berarti kalian yang sehat bisa apa? Goes sepeda ya. Kemudian apa lagi? Untuk tanah, menangani pencemaran tanah. Berarti pestisidanya yang ramah lingkungan. Oke? Udah paham semuanya ini? Silakan untuk membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Neng. Kesimpulannya adalah pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran tanah, udara, dan air, yaitu contohnya penanganan limbah sampah, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, menyediakan tempat sampah di tempat umum, dan mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya.
Ya, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, tadi kan udah ya disimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu pengen mengetahui post test ya. Jadi kemampuan setelah kalian mendapatkan pembelajaran tadi. Akan Ibu kirim linknya. Silakan kalian isi. Udah selesai? Ya, silakan sekarang kalian duduk sesuai dengan bangkunya masing-masing. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ya. Nanti silakan dipersiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Untuk sekarang karena waktunya sudah habis, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.